Banyak tudingan negatif ya dari berbagai macam negara, misalnya seperti nikelnya kotor, tudingan soal eksploitasi tenaga kerja juga di sektor penambangan nikel. Seperti apa sih Pak? Kayak banyak sekali black campaign seputar nikel Indonesia. Kelapa sawit juga dibilangnya. Sama, kayak komoditas kita kayaknya disoroti dunia ya Pak ya. Begitulah kira-kira ya, jadi dulunya dapatnya gampang. Kok sekarang jadi susah gitu kan. Kalau boleh sih si pemanfaat yang lama itu balik lagi ke keadaan sebelum ini. Semuanya mudah sebagainya ya. Nah oleh karena itu sesuatu yang menurut saya kita harus hadapi. Ya, jadi kita hadapi bahwa apa yang disebut kotor itu tidak betul. Nah itu menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pelaku bisnis. Bahwa kita melakukan, coba aja definisikan sih apa sih yang kamu sebut bersih itu. Nah kita ikuti seperti itu, ya kan? Dan saya kira dengan kemampuan kita, dengan cadangan kita mampu untuk menghadapi cost yang terjadi di situ. Dan itu sebetulnya pasti sudah dihitung oleh teman-teman pada waktu membuat perhitungan-perhitungan investasi. Siapa yang menjual ke Amerika, siapa yang menjual ke Eropa, hambatannya ada apa di sana, dan semuanya itu sudah dihitung dengan baik gitu ya. Sehingga itu semua dicerminkan di dalam biaya ya, expenses dalam itu. Jadi pertama dia harus melakukan apa yang dikehendaki oleh pasar. Kalau pasar ini kan bersih, oke, apa yang disebut bersih kita lakukan. Kita taat kepada rantai karbon. Ya, bagaimana kita ada, kemudian kita taat bahwa karyawannya yang ada dan semua itu bekerja dengan baik, lingkungan terjaga dengan baik, kemudian lingkungan setempat daerah juga terintegrasi di dalam usaha itu, di dalam bisnis itu, sehingga kita bisa buktikan bahwa ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Aspek bisnis, aspek environment, aspek ESG, semua itu merupakan bagian yang kita ikuti dengan baik. Malah mungkin kalau kita bisa melakukan itu dengan baik, kemudian kita menjadi yang nikelnya yang premium. Ya kan? Lawan kita belum tentu juga bisa melakukan hal itu kalau kita melakukan dengan baik. Kan kita punya saingan misalnya di Filipina dan sebagainya ya. Ya negara-negara yang kita sanggup untuk bersaing. Tapi ini akan cukup mempersulit pasar yang akan mau dituju nggak sih Pak dengan black campaign ini? Karena kan tadi Pak Agus mengatakan baterai ini pasarnya belum banyak nih di Indonesia. Ya. Tapi di luar kan banyak begitu ya. Tapi kan partner kita sudah punya. Oh oke. Partner kita itu adalah pemain dunia. Ya jadi kita memasarkan itu, dan partner kita itu ada hitung-hitungannya lah di dalam joint venture itu pasti. Ya hitung-hitungannya, sehingga itu tercermin di dalam rasio di dalam pemikiran saham dan sebagainya. Nggak ada masalah dengan black campaign nikel gitu ya? Ya dihadapi pasti harus. Oke. Namanya bisnis, kalau tidak dihadapi, kalau mundur ya buat apa berbisnis ya? Ya. Itu yang menarik, itu yang harus di note ya. Bahwa memang Indonesia benar-benar nih ya udah cengkeramannya udah kuat nih untuk menjadi salah satu pemain baterai global.